Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ziham, amma ba'd. Para rawuh yang saya muliakan, baiklah kita lanjutkan pengajian kita di hari kemarin, bahwa bagaimana cara kita iman kepada Allah, bagaimana cara kita iman kepada malaikat, dan bagaimana cara iman kepada para nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, qada dan qadar. Baiklah kita jelaskan satu persatu dari iman ini. Pertama, kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal keimanan kita ikut kepada metode Asy'ariyah atau metode Allah wujud qidam baqo yang biasa kita kenal di kampung itu. Allah wujud qidam baqo itu metode Asy'ariyah, atau metode Aqaid 50, yang mana Aqaid itu yang hal-hal yang wajib diimani ada 50, terbagi menjadi dua. Pertama, haknya Allah ada 41, dan haknya para rasul ada 9. Haknya Allah itu terbagi menjadi 3. Pertama, sifat wajib ada 20, kemudian yang kedua sifat mustahil juga 20, dan yang ketiga sifat jaiz ada 1. Nah, bagaimana, apa maksud dari sifat wajib ataupun wajib di sini? Itu bukannya wajib di sini bukan seperti yang dikatakan orang-orang ahli fikih. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, bukan itu. Yang dimaksud wajib di sini adalah sesuatu yang akal tidak menerima hal itu tidak ada. Akal menerima harus, ataupun akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada, itu yang dinamakan wajib. Atau biasa dikenal dengan wajib akli. Wajib itu ada 3. Pertama, wajib syar'i, itu yang dikerjakan mendapat pahala, yang ditinggalkan mendapat dosa. Ada lagi wajib akli, akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada. Ada lagi wajib adi, secara kebiasaan. Itu yang kita ambil, yang kita maksud di sini adalah wajib akli, bahwa akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada. Itu artinya dalam hal tauhid ini kita wajib ijtihad, wajib mengangan-angan dalil, dan tidak boleh taklid. Itu ada setidaknya ada 3 pendapat ulama tentang hal ini. Pertama, menurut Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi, bahwa taklid itu tidak sah imannya. Wajib dengan ijtihad, dengan dalil. Contohnya, Allah itu ada. Apa dalil Allah itu ada? Apa buktinya? Secara akal itu bagaimana kau menemukan Allah itu ada? Buktinya adalah langit dan bumi, alam raya ini sebagai bukti adanya Allah. Kalau alam raya ini terjadi sendiri, wujud sendiri, akal tidak menerima. Ya mestilah ada yang menciptakan alam raya ini, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ijtihad. Kalau dikatakan misal Allah itu wujud, dia wujud, ada. Apa buktinya? Kata guru saya, Allah itu wujud, yaitu namanya taklid. Itu menurut Imam Ibnul Arabi tidak sah imannya. Dan Imam Sanusi juga berpendapat demikian, tidak sah.
Ada lagi ulama yang berpendapat tidak wajib dengan dalil, cukup Allah itu ada, ya kata siapa? Ya kata ustadz saya. Allah itu dahulu kidam, kata ustadz saya. Allah itu bako, kekal. Bagaimana buktinya? Ya kata ustadz saya, itu namanya taklid. Itu menurut satu pendapat ya boleh-boleh saja. Dan ada lagi pendapat yang ketiga, taklid itu sah, tapi dia berdosa meninggalkan belajar untuk berangan-angan, belajar untuk mencari dalil. Dia sah iman taklid itu. Allah itu ada, iya ada. Apa buktinya? Ya kata ustadz saya, sah imannya, tapi dia berdosa karena meninggalkan belajar untuk mencari dalil. Itu yang banyak diikuti oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sah, tapi ya kalau dia orang yang bisa belajar, ya harus belajar. Kalau dia orang yang ahli nazar, ahli mengangan-angan, ya wajib untuk mencari dalil. Apa bukti dalil dari Allah Subhanahu wa taala itu wujud atau ada? Apa bukti ataupun dalil dari Allah Subhanahu wa taala itu qidam atau dahulu? Apa bukti ataupun dalil dari Allah Subhanahu wa taala itu baqo, kekal? Itu harus kita angan-angan dalilnya, kita masukkan dalam hati, kita cerna dengan akal kita. Apa dalil? Itu namanya nazar. Kita menurut Imam Ibn Arabi ataupun menurut Imam Sanusi wajib untuk mencari dalil bahwa Allah itu ada misal. Nah, kita yang menurut kebanyakan ulama adalah ya sah iman taklid ini, ikut kata guru, kata ustadz, sah. Tapi kalau dia ahli untuk belajar kemudian dia tidak belajar dalil, yaitu dia berdosa karena dia meninggalkan belajar. Itu yang pertama dari sifat Allah, misal wujud. Kemudian sifat yang kedua adalah qidam. Qidam itu dahulu. Maksud dahulu itu adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Bukannya Allah itu dari pertama tidak ada kemudian ada. Bukan seperti itu. Allah itu ada. Adanya sejak kapan? Ya tidak ada permulaannya. Ya sejak kapan? Ya tidak ada permulaannya. Itu qidam. Adanya Allah itu tidak ada permulaan. Kenapa demikian? Karena kalau Allah itu ada permulaan, misal awalnya tidak ada, kemudian ada. Coba siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang membuat Allah? Misal yang membuat Allah itu A. Siapa yang menciptakan A? Yang menciptakan A itu B. Siapa yang menciptakan B? C. Itu namanya tasalsul, itu hal yang tidak mungkin. Kalau Allah itu tidak ada, kemudian ada, siapa yang menciptakan Allah? Ya masa ada sendiri? Hal yang tidak mungkin, hal yang tidak masuk akal. Musola tidak ada yang membangun, jadi sendiri, ya wong edan. Ngomongnya karo wong edan mengkonon. Ya hal yang tidak mungkin. Makanya Allah itu wajib qidam. Akal tidak menerima kalau Allah itu tidak ada kemudian ada. Makanya kita yakin, kita iman Allah itu wujud. Adanya alam ini sebagai bukti, sebagai dalil dari adanya Allah. Kemudian kita yakin, kita iman bahwa Allah itu qidam. Dahulu adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Apa buktinya? Ya buktinya kalau Allah itu tidak ada, kemudian ada, siapa yang menciptakan Allah? Hal tidak mungkin itu.
Kalau ada yang menciptakan Allah, pasti yang menciptakan Allah juga butuh yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya itu lagi? Kalau terjadi demikian namanya tasalsul, hal yang tidak mungkin. Kemudian sifat yang ketiga adalah bako, kekal. Allah itu kekal, tidak berubah. Kalau manusia kan dulunya bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, menjadi tua, dan akhirnya mati. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu kekal dari dulu, ya Allah, dan tidak ada akhirannya. Allah itu sampai kapan? Ya tidak ada penghabisannya. Sampai kapan? Ya tidak ada akhirannya. Mengapa demikian? Dalilnya kalau hal itu, kalau benda atau sesuatu itu ada akhirannya, pasti ada awalannya. Kalau ada awalannya, siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? Itu harus kita pikir pakai dalil, pakai akal. Itu namanya ijtihad, mengangan-angan dalil. Bukan apa buktinya Allah itu kekal, kata ustadz saya di madrasah. Nah itu namanya taklid. Kalau apa buktinya Allah itu kekal? Ya kalau barang itu kekal, kalau barang itu tidak kekal, mesti ada awalannya, ada permulaannya. Kalau ada permulaannya, lantas siapa yang menciptakan Allah? Yang menciptakan Allah misalnya A, siapa yang menciptakan A? Karena tidak ditemukan akal kalau perkara itu ada sendiri, ting sendiri. Tidak ditemukan secara akal itu. Wongedan namanya kalau barang itu ada sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan berlanjut sampai akhir Ramadan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.